Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rifki Faisal, kelas C. Saya akan menjelaskan tentang dasar semikonduktor dan dioda. Semikonduktor yaitu bahan yang memiliki nilai hambatan jenis antara konduktor dan isolator, yakni sebesar 10⁻⁻⁶ sampai dengan 10⁻⁴ ohm. Perbandingan hambatan jenis konduktor, semikonduktor, dan isolator. Kita lihat dalam tabel, yaitu bahan yang pertama yaitu tembaga. Hambatan jenis 1,7 kali 10⁻⁸ yang bersifat konduktor. Yang kedua, silikon pada 300 K. Hambatan jenisnya 2,3 kali 10⁻³ yang bersifat semikonduktor. Dan selanjutnya gelas. Hambatan jenisnya 7,0 kali 10⁻⁶ yang bersifat isolator. 3 buah bahan yakni tembaga, silikon, dan gelas masing-masing memiliki panjang 1 meter dan diameter 1 mm. Jika pada kedua ujung bahan tersebut terpasang 10 volt, tentukan besarnya arus yang lewat masing-masing bahan tersebut. Jawab, hitung dulu R dengan rumus seperti pada gambar di bawah ini. Selanjutnya dihitung I untuk masing-masing bahan dengan rumus I sama dengan V per R. I sama dengan 0,46 kali 10⁻³ ampere. Itu tembaga. I sama dengan 3,41 kali 10⁻⁹ A, yaitu silikon, dan I sama dengan 1,12 kali 10⁻⁻12 ampere, yaitu gelas. Perhatikan arus yang mengalir pada bahan-bahan tersebut. Dari yang terbesar adalah konduktor, tembaga, semikonduktor silikon, dan isolator gelas. Bahan-bahan semikonduktor yaitu trivalen, yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 3 buah seperti boron, gallium, dan indium. Selanjutnya tetravalen, yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 4 buah seperti silikon dan germanium. Dan yang selanjutnya pentavalen, yaitu logam-logam yang memiliki atom-atom dengan jumlah elektron terluar 5 buah, yaitu fosfor, arsenikum, dan antimon. Tabel periodik semikonduktor. Kita lihat dalam tabel 3A, 4A, dan 5A, yaitu boron, karbon, dan nitrogen. Bahan-bahan semikonduktor. Bahan yang paling banyak digunakan adalah Si dan G. Jumlah elektron Si yaitu 14 buah dan jumlah elektron G 32 buah. Jumlah elektron valensi, elektron terluar Si maupun G masing-masing 4 buah. Jenis ikatan kovalen. Jenis semikonduktor intrinsik, yaitu semikonduktor intrinsik merupakan semikonduktor murni dan tidak cacat. Contoh silikon murni seperti gambar ini. Yang diarahkan yaitu elektron valensi, yang bawahnya ikatan kovalen. Struktur kristal Si. Pengulangan secara teratur satuan sel 3 dimensi berbentuk tetrahedral. Semikonduktor intrinsik pada suhu yang sangat rendah. Semua elektron berada pada ikatan kovalen dan tak ada elektron bebas atau tak ada pembawa muatan sehingga bersifat sebagai isolator. Semikonduktor intrinsik pada suhu kamar, yaitu agitasi termal menyebabkan beberapa elektron valensi keluar dari ikatan kovalen menjadi elektron bebas.
sebagai pembawa muatan negatif. Munculnya elektron bebas diikuti dengan terbentuknya hole atau lubang sebagai pembawa muatan positif. Peristiwanya disebut pembangkitan atau generation. Jika dipasang beda potensial, terjadi aliran arus atau sebagai semikonduktor dengan konduktansi rendah. Sifat bahan silikon dan gerganium, Millman, oleh Millman 1986. Sifat Si dan G, nomor atom dengan Si 14 dan G 32, berat atom 28,1 dan G 72,6, kerapatan atau gram per centimeter dalam Si 2,33 dan G 5,32, konstanta dielektrik Si 12 dan G 16, atom atau Cm 5,0 kali 10 pangkat 22 dan G 4,4 kali 10 pangkat 22 dan seterusnya. Pembawa muatan pada semikonduktor intrinsik. Kita lihat semikonduktor intrinsik pada sebelah kiri dan semikonduktor intrinsik sebelah kanan. Yaitu semikonduktor intrinsik pada kiri yaitu keadaan terdahulu dan yang kanan yaitu keadaan kemudian. Jenis semikonduktor ekstrinsik. Semikonduktor ekstrinsik yaitu semikonduktor yang memperoleh pengotoran atau penyuntikan doping oleh atom asing. Semikonduktor tipe N, semikonduktor intrinsik, dan semikonduktor tipe E, yaitu pengotoran oleh atom pentavalen seperti P, AS, SB. Atom pengotornya disebut atom donor, pembawa muatan atau elektron. Pengotoran oleh atom trivalen seperti B, Ga, dan In, atom pengotornya disebut atom akseptor dan pembawa muatan hole. Jenis semikonduktor ekstrinsik. Tujuannya yaitu meningkatkan konduktivitas semikonduktor dan memperoleh semikonduktor dengan hanya satu pembawa muatan atau elektron atau hole saja. Perbandingan doping atom dofan atom murni sama dengan 1/10 pangkat 6 sampai dengan 10 pangkat 8. Dopan adalah atom pengotor. Atom-atom dopan pada semikonduktor tipe N adalah atom-atom pentavalen dan dinamakan atom donor. Sedangkan pada semikonduktor tipe P trivalen dan dinamakan atom akseptor. Semikonduktor tipe N. Kita lihat dalam gambar yang diarahkan. Elektron bebas yang pita konduksinya tingkat energi donor 0,05 volt, pita valensi. Elektron bebas sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama hole karena generation akibat agitasi termal. Elektron bebas menjadi pembawa muatan mayoritas dan hole sebagai pembawa muatan minoritas. Semikonduktor tipe P seperti pada gambar di bawah ini. Hole sebagian besar terjadi karena doping dan sebagian kecil lainnya bersama elektron bebas karena generation akibat agitasi termal. Hole menjadi pembawa muatan mayoritas dan elektron bebas sebagai pembawa muatan minoritas. Piranti semikonduktor. Beberapa piranti semikonduktor diode pertemuan PN, transistor, termistor, SCR atau silicon controlled rectifier, IC integrated circuit. Kita lihat gambar-gambar di bawah ini yang tadi saya sebutkan.
Selanjutnya, diode pertemuan Vn, yaitu suatu pertemuan Pn adalah kristal tunggal semikonduktor yang pada satu sisinya mendapat penyuntikan atom akseptor dan pada sisi yang lain mendapat penyuntikan atom donor. Pertemuan Pn merupakan blok bangunan dasar atau basic building block bagi piranti semikonduktor. Diode pertemuan Pn. Pertemuan Pn yang pada kedua sisinya dilekatkan logam metallurgical bond, sehingga terdapat dua ujung logam yang merupakan terminal atau elektrod, yakni anode pada sisi P dan katode pada sisi N. Pertemuan Pn. Atom-atom akseptor, atom-atom donor menghasilkan doping kristal tunggal semikonduktor, dan hasilnya yang atom akseptor tipe P dan atom donor menjadi tipe N. Diode pertemuan Pn. Kita lihat kawat pertemuan Pn tipe P dan tipe N, logam dan pembungkus. Hasilnya anode dan katode, simbol. Selanjutnya, pertemuan Pn terbuka. Bidang pertemuan ion akseptor dan ion donor, seperti pada gambar ini. Atom-atom yang mengandung Hall dapat digambarkan sebagai ion-ion negatif karena kekurangan elektron, dan atom-atom yang kelebihan elektron sebagai ion positif. Ion-ion akseptor adalah ion-ion negatif dan ion-ion donor adalah ion-ion positif. Pertemuan Pn terbuka. Lapisan pengosongan. Saat P dan N dipertemukan, terjadi difusi elektron ke arah P dan difusi hole ke arah N, menimbulkan arus difusi ke kanan. Terjadi recombination atau penggabungan di sekitar bidang pertemuan, sehingga elektron dan hole lenyap. Selanjutnya, di sekitar bidang pertemuan tak terdapat pembawa muatan, disebut daerah pengosongan atau depletion region, tegangan penghalang. Lenyapnya elektron meninggalkan ion donor plus, dan lenyapnya hole meninggalkan ion akseptor admin. Adanya ion positif dan negatif menyebabkan adanya medan listrik, sehingga ada tegangan disebut tegangan kontrak atau tegangan penghalang atau barir potensial, menimbulkan arus drip ke kiri. Karena pertemuan Pn ini terbuka, maka ada kesetimbangan antara arus drip dengan arus difusi. Pertemuan Pn dengan prasikap maju atau forward bias. Kita lihat di gambar ini, sebelah kiri jenis P dan sebelah kanan jenis N, yang yaitu anode dan katode, lapisan pengosongan. Adanya volt D menyebabkan arus difusi lebih besar dari arus drip. Jika potensial penghalang sebelum diberi Fd adalah Fo, maka potensial penghalang turun menjadi Fo minus Fd. Daerah pengosongan menjadi sempit. Pembawa mayoritas punya energi yang cukup untuk melewati potensial penghalang. Hole dari sisi P atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan, menjadi pembawa minoritas dari sisi N. Elektron dari sisi N atau pembawa mayoritas dapat melewati daerah pengosongan menjadi pembawa minoritas di sisi P. Jumlah arus dari elektron dan hole merupakan arus total yang lewat diode. Selanjutnya, pertemuan Pn dengan prasikap mundur atau reverse bias. Kita lihat di gambar ini. Hole pada sisi P bergerak ke kiri, elektron pada N bergerak ke kanan. Daerah pengosongan melebar. Potensial penghalang menjadi Fo tambah Fd. Tidak ada arus lewat bidang pertemuan
karena daerah pengosongan pada dasarnya merupakan semikonduktor intrinsik. Agitasi termal dapat menyebabkan terjadinya generation sehingga muncul pasangan elektron dan hole pada daerah ini. Pengaruh medan listrik terpasang. Pengaruh medan listrik yang terpasang terhadap adanya elektron dan hole di daerah pengosongan menyebabkan terjadinya arus yang arahnya dari katode ke anode dan disebut arus balik saturasi yang besarnya 10⁻⁸ sampai dengan 10⁻⁻14 ampere. Grafis arus dioda. Lihat gambar grafik arus dioda dan simbol dioda Zener. Dasar analisa dioda. Simbol anode, dipspachkeg, cathode, anode dan katode. Jenis dioda. Yang pertama, yang ke atas, junction diode. Yang kedua, yang garisnya yang ke atas dan ke bawah yaitu Zener diode. Selanjutnya yang ada kelingkaran yaitu tunnel diode dan seterusnya. Jenis dioda dan penggunaannya. Dioda silikon untuk penyearah arus, pengaman tegangan kejut IN 4001, IN 4007 dan IN 5404. Dioda Zener untuk mengatur tegangan Zener 6,2 volt, Zener 3,2 volt. Dioda bridge untuk penyearah gelombang penuh pada rangkaian catu daya B40C800. Kiprox pada kendaraan bermotor. LED light emitting dioda sebagai lampu indikator. Konsumsi arus rendah 5 mA, long lifetime dalam kurung 1,5/3 volt. Rangkaian dioda. Garis beban. Dari gambar dengan menggunakan hukum tegangan Kirchhoff. Kirchhoff voltage law atau KVL diperoleh seperti pada gambar ini. Dengan RL adalah tahanan beban. Karena ada dua variabel yang belum diketahui nilainya yaitu P dan I, diperlukan satu petunjuk lagi yaitu karakteristik dioda. Kita lihat gambar ini. Garis beban melewati titik I sama dengan 0. Titik potong V adalah V sama dengan VI dan V sama dengan 0. Titik potong adalah I sama dengan FI/RL. Dan selanjutnya gambar kurva karakteristik dinamis. Hubungan arus terdapat terhadap tegangan masukan FI bervariasi disebut karakteristik dinamis. Lereng garis beban adalah tetap karena restansi beban RL tetap. Selanjutnya model dioda. 1. Pendekatan pertama, dioda ideal. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tertutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak berhingga. Pendekatan I seperti pada gambar yaitu rangkaian forward bias. Dan selanjutnya gambar saklar on. Model forward pendekatan 1. Rangkaian reverse bias dan model reverse pendekatan 1. Selanjutnya model dioda pendekatan kedua. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar Fy atau Fy untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt dan Fy untuk gerganium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt.
Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Seperti gambar ini. Rangkaian forward bias, model forward pendekatan 2, rangkaian reverse bias, model reverse pendekatan 2, karakteristik sesungguhnya dan karakteristik model pendekatan 1. Model pendekatan ketiga, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar Fy untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt dan Vy untuk zirconium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt dengan resistansi forward Rf yang terpasang secara seri. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Contoh soal. Perhatikan rangkaian diode di samping ini. Gambarkan rangkaian pengganti, rangkaian ekuivalen, dan hitung besarnya tegangan dan arus diode menggunakan pendekatan 1, pendekatan 2, dan 3. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.